Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rizka Fiasani, SEMSC, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Video ini saya sampaikan sebagai pengantar pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan dilaksanakan pada semester 4. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diajak untuk mendalami berbagai teori, konsep, serta isu-isu penting dalam pengelolaan sumber daya manusia tingkat lanjut, terutama dalam konteks pengambilan keputusan manajerial yang strategis dan berbasis analisis data. Tujuan dari mata kuliah ini agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, namun juga mampu menganalisis, mengevaluasi, dan memberikan solusi terhadap permasalahan nyata di bidang manajemen sumber daya manusia. Capaian pembelajaran lulusan yang ingin dicapai meliputi sikap profesional dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, kemampuan berpikir kritis, logis, dan inovatif, serta penguasaan konsep pengambilan keputusan yang efektif. Dalam mata kuliah ini, topik-topik yang akan kita bahas antara lain disiplin kerja, motivasi kerja, promosi, rotasi, dan demosi karyawan, budaya organisasi dan dampaknya terhadap kinerja, konflik dan stres kerja, serta lingkungan kerja dan K3. Pemeliharaan SDM, semangat kerja, kepuasan kerja, serta sistem informasi SDM, hingga evaluasi kinerja. Mata kuliah MSDM 2 ini menggunakan pendekatan OBE dengan metode pembelajaran yang digunakan adalah case-based learning dan cooperative learning yang memungkinkan mahasiswa untuk aktif berdiskusi, menyelesaikan studi kasus, serta membuat mini riset yang menggambarkan permasalahan MSDM yang ada di lapangan. Tugas-tugas mahasiswa dalam mata kuliah ini terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah presentasi artikel dan studi kasus secara berkelompok untuk mengasah kerjasama dan kemampuan analitis. Dan yang kedua adalah mini riset individu sebagai bentuk penerapan konsep dan teori dalam konteks nyata dunia kerja. Komponen evaluasi mencakup kehadiran, keaktifan, tugas, dan proyek, UTS serta UAS, dan tugas akhir dengan bobot yang seimbang sesuai rubrik penilaian. Harapannya, melalui pembelajaran Manajemen Sumber Daya Manusia 2 ini, mahasiswa akan memiliki landasan yang kuat dalam memahami dinamika sumber daya manusia dan siap menjadi problem solver yang andal di dunia kerja maupun dunia usaha. Demikian pengantar dari saya, selanjutnya akan saya putarkan video pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya? Oke, jadi di pertemuan ketiga kali ini kita memasuki materi baru, yaitu kaitannya dengan motivasi. Nah, motivasi ini kalau di dalam ilmu pengetahuan itu ada di berbagai bidang. Gitu ya. Jadi motivasi secara psikologis. Nah, ada juga motivasi kaitannya dengan manajemen. Nah, sesuai dengan mata kuliah kita hari ini, kita akan mempelajari motivasi yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Betul. Oke ya. Jadi kita akan dalam konteks manajemen SDM, kita akan mengulas terkait dengan teori-teori, kemudian konsep, serta implikasinya pada dunia kerja. Dan materinya, sumbernya bisa didapat dari salah satunya adalah buku Manajemen Sumber Daya Manusia dari Gary Dessler, ataupun sumber lain seperti artikel dan juga karya ilmiah. Gitu ya. Nah,
Apa itu motivasi sebelum kita masuk ke materi? Kira-kira apa sih itu motivasi? Sering ya dalam dunia sehari-hari, dalam kehidupan, kita sering banget motivasi, harus ada motivasi kalau mengerjakan sesuatu. Nah, kira-kira apa sih motivasi itu? Dorongan, hasrat, ataupun keinginan. Dorongan, hasrat, keinginan, itu ya? Oke, betul semua, itu ya. Nah, di dalam pelajaran ini, sub CPMK yang akan diraih adalah teman-teman mampu untuk menganalisis konsep dan teori motivasi kerja serta implikasinya pada dunia kerja. Jadi kita hari ini fokus pada apa itu motivasi. Nah, tadi teman-teman sudah menyampaikan beberapa pendapat kaitannya dengan apa sih motivasi, kan gitu ya. Padahal itu sering sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita mencoba belajar lebih dalam. Sebenarnya kalau dalam manajemen sumber daya manusia, motivasi itu apa? Nah, di sini ada beberapa sumber atau definisi dari beberapa ahli. Gitu ya. Yang pertama ada dari Stephen Robin yang mengatakan bahwa motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu dalam upaya mencapai sebuah tujuan. Gitu ya. Jadi ada goals, ada tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang, kemudian seseorang itu mempunyai arah gitu ya, atau intensitas untuk menuju goals-nya tersebut. Itu kalau menurut Stephen Robin. Beda lagi menurut Abraham Maslow. Motivasi adalah dorongan, tadi yang disampaikan oleh teman-teman ya. Jadi dorongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya adalah hierarkis, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Abraham Maslow nanti ada 5 tahapan dalam hierarki kebutuhan. Gitu ya, nanti kita pelajari lebih lanjut. Kemudian oleh Frederick Herzberg. Nah, oleh Herzberg, motivasi ini didefinisikan sebagai faktor-faktor intrinsik seperti sebuah pengakuan, kemudian tanggung jawab, dan pertumbuhan pribadi. Bukan hanya faktor ekstrinsiknya saja yang seperti kalau kita ketahui gaji, kompensasi, begitu ya, dan kondisi atau lingkungan kerja. Jadi kalau menurut Herzberg itu ada 2. Faktor itu ada yang internal, ada juga yang eksternal, intrinsik dan juga ekstrinsik. Baik. Kemudian ini adalah beberapa teori ya, motivasi dari definisi yang tadi sudah disampaikan. Jadi yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Maslow, gitu ya, yang membagi atas 5 tadi kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan juga aktualisasi diri. Ada juga teori ekuitas, di mana individu membandingkan antara rasio input dan output yang di mana orang itu mencari balancing, gitu ya, keadilan antara input dan output yang mereka hasilkan. Kemudian yang selanjutnya adalah teori 2 faktor dari Herzberg tadi ya, ada motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik yang pada akhirnya akan mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja. Nah, ini satu hal lagi yang besok ya di pertemuan selanjutnya akan kita bahas juga kaitannya dengan kepuasan kerja, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah teori penetapan tujuan atau LOCKE. Ini adalah tujuan yang spesifik dan menantang ketika diterima, kemudian mengarahkan pada kinerja yang lebih tinggi. Jadi motivasi ya di dalam bekerja itu diarahkan pada sesuatu kinerja yang sifatnya kinerja yang diharapkan tentu lebih tinggi, gitu ya. Itu ada dalam teori LOCKE. Kemudian, nah, salah satu dari beberapa teori ya, teori motivasi yang tadi kita bahas, itu yang banyak dipakai gitu ya, dan sampai sekarang masih digunakan gitu ya, implikasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah hierarki kebutuhan dari
Maslow. Sudah pernah dengar sebelumnya? Belum? Ada yang gini, ada yang gini, artinya ada yang sudah pernah dengar, ada yang mungkin baru pertama kali dengar, gitu ya. Oke. Nah, teori hierarki kebutuhan Maslow ini ada beberapa tahapan, ya. Yang paling utama, yang paling dasar, kebutuhan seseorang, ya, untuk mendapatkan motivasi atau dorongan itu berawal dari kebutuhan fisiologis. Jadi seseorang itu terdorong untuk bekerja itu atas dasar kebutuhan fisiologis dulu. Kalau dari kebutuhan Maslow teorinya, apa sih fisiologis itu? Kebutuhan paling dasar manusia. Orang mau bekerja karena apa? Kira-kira teman-teman bekerja untuk apa? Butuh uang gitu ya. Oh, sama berarti ya. Untuk pemenuhan kebutuhan makan. Jajan nggak kalian? Jajan. Aku pengen kerja, pengen dapat duit gitu ya, supaya bisa jajan. Es teh jumbo, cilok gitu ya. Apa seblak gitu ya. Oke, itu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan yang paling dasar manusia. Makan, minum, pengen beli mobil, motor, rumah. Nah, itu bagian kebutuhan fisiologis. Jadi kalau teman-teman, saya mau kerja, saya mau cari duit, atas dasar yang saya sebutkan tadi, kebutuhan-kebutuhan makan, minum, rumah, sandang, papan, pangan. Nah, itu teman-teman masih di tahap kebutuhan yang paling dasar dalam pemenuhan kebutuhan dari teori Maslow. Gitu ya. Sama kok, saya juga masih di tahapan ini, gitu ya. Motivasi kerjanya apa? Oke, pengen beli rumah, kan gitu ya. Oke, berarti kita sama-sama masih memenuhi kebutuhan fisiologis. Tahapan selanjutnya, rasa aman, need for safety, ya. Rasa aman tuh yang gimana sih? Settle. Oke, terus rasa aman tuh yang kayak gimana? Aman, safe dalam kehidupan. Apa di sini? Yes, asuransi. Artinya kebutuhan yang mendasar tadi kan udah terpenuhi. Udah punya mobil misalkan, makan, minum gitu ya, tempat tinggal. Tahap selanjutnya apa? Oh, untuk rasa aman kita misalkan kalau ada kecelakaan, kalau kita sakit, kita sudah ada backup untuk asuransi. Jadi kita nggak perlu memikirkan kira-kira nanti kalau ada sesuatu saya harus berhutang. Nah, itu ya. Itu safe. Jadi kita sudah punya rasa aman, gitu ya. Itu ada di sini ya. Jadi seperti dana darurat kita sudah menyisihkan, gitu ya. Kemudian asuransi ya. Jadi ada pos tersendiri bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan rasa amannya. Itu yang tahapan kedua. Naik satu level lebih tinggi, kebutuhan sosial. Sosial itu yang seperti apa? Lifestyle, terus kebutuhan sosial. Nah, ini biasanya yang teman-teman kebolak-balik, ya kan? Bolak-balik. Oh, sorry, satu lagi. Yang bagian keamanan ini juga termasuk investasi. Teman-teman sudah kuliah? Pasar modal, investasi? Sudah ya, sudah dapat ya. Nah, itu di kebutuhan rasa aman. Nah, selanjutnya naik satu tingkat, itu di kebutuhan sosial. Ya, kebutuhan sosial itu ya keluarga, teman, komunitas. Ya, jadi mengikuti misalkan perkumpulan atau komunitas untuk pengusaha muda. Siapa nih yang cita-citanya jadi entrepreneur? Pengen nggak? Pengen. Oke, sama. Saya juga pengen gitu ya. Terus teman-teman dalam rangka untuk mengembangkan dirinya, teman-teman gabung ke komunitas, ya, punya kerabat dan lain sebagainya. Nah, menjaga kehidupan atau kebutuhan sosial ini, kalau dalam hierarki kebutuhan Maslow,
ada di level ketiga di piramida ini. Gitu ya. Nah, tapi terkadang tuh ada orang yang pemenuhan kebutuhannya seperti terbalik, jadi tidak ada urutannya. Misalkan rumah aja belum punya, kan gitu ya. Tapi mikirnya udah, misalkan tadi punya asuransi yang banyak, gitu ya. Rumahnya masih nyicil, misalkan gitu, ya. Atau makan masih berhutang. Nah, itu yang kalau dalam teori kebutuhan Maslow, itu yang terbolak-balik. Jadi kalau teman-teman memperhatikan ini dan diimplikasikan dalam kehidupan, ini sebenarnya memudahkan hidup. Dalam artian kalau teman-teman juga belajar di manajemen keuangan, pengelolaan keuangannya bisa lebih baik dengan memperhatikan hierarki kebutuhan ini. Jadi tidak tertukar atau terbolak-balik. Awal itu ya pemenuhan dasar tadi, jajan udah lancar kan gitu ya, sudah ada pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, baru mikir secure-nya, amannya, safety-nya, dengan apa? Punya investasi, punya asuransi, kan gitu ya. Kemudian menjaga hubungan sosial dengan kerabat, punya komunitas ya, untuk mengembangkan diri. Nah, tahapan selanjutnya setelah pemenuhan kebutuhan sosial adalah kebutuhan atas penghargaan. Artinya 3 level awal ini sudah terpenuhi kalau dalam level keempat ini, ya. Apa sih? Orang itu termotivasi untuk melakukan pekerjaan karena dia membutuhkan penghargaan, pengen dihormati, pengen dihargai. Jadi kerjanya tuh udah nggak mikir yang tadi, yang 3 level sebelumnya itu sudah terlewati, gitu ya. Jadi yang 3 level di bawahnya tadi sudah dilewati, dia bekerja, dia termotivasi untuk melakukan sesuatu atau goals-nya itu adalah mencapai sebuah penghargaan. Jadi misalkan dinobatkan sebagai tadi ya ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, mau nggak? Nah, kalau seorang entrepreneur ya mesti tujuannya, goals-nya kalau dia sudah pada level ini ya untuk menerima sebagai reward atau penghargaannya. Oh, saya ditunjuk sebagai ketua, gitu ya. Nah, di situ muncul rasa percaya diri. Jadi pemenuhan kebutuhannya udah ini tadi sudah dipenuhi, ya. Pada akhirnya dia mencari saya bagaimana mendapatkan perhatian dari Pengakuan gitu ya? iya pengakuan dari komunitasnya, gitu ya. Betul ya. Oke, setelah dari tahap ini, yang paling utama atau yang paling ujung dari piramida ini adalah melakukan aktualisasi diri. Jadi pemenuhan akan aktualisasi diri. Ya, ujungnya adalah mengembangkan apa yang sudah dimiliki. Gitu ya. Jadi itu udah puncak dari sebuah teori kebutuhan dari Abraham Maslow yang menggambarkan motivasi seseorang, gitu ya. Jadi goals-nya adalah melakukan aktualisasi diri, gitu ya, pengembangan. Next, ini adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi motivasi, ya. Yang pertama adalah faktor internal dari dalam diri. Jadi ada dorongan dari dalam diri, apa itu? Ada kebutuhan pribadi, ada nilai, tujuan, kepribadian, minat, kemudian harapan individu terhadap hasil dari yang diupayakan. Gitu ya. Apa sih harapan diri itu? Ekspektasi. Teman-teman punya nggak ekspektasi? Nanti setelah lulus mau jadi apa? Ya, punya kan pandangan? Gitu, mau kerja jadi apa? PNS. Ada yang mau apa? Pegawai BUMN. Oke, terus sini. Lebih tinggi dari orang tua juga. Oh, cita-citanya pokoknya lebih tinggi dari orang tua, gitu ya. Cita-cita yang sungguh sangat mulia. Ada lagi apa, Mbak? Oke, jadi entrepreneur, pengusaha, gitu ya. Oke, kalau teman-teman sudah punya goals, teman-teman mesti punya ekspektasi kan, ke depannya mau jadi apa. Nah, itu yang akan menjadi dorongan
gitu ya. Dorongan untuk teman-teman bisa melakukan atau menuju goals-nya itu. Usaha dong, nggak mungkin dong diem aja, kan udah punya goals mau jadi apa. Nah, dorongan itu yang merupakan faktor intrinsik, ya. Kuliah untuk dapat ilmu, kan gitu ya. Nah, itu dorongan intrinsik dari dalam diri. Kemudian yang selanjutnya ada juga faktor eksternal, faktor di luar yang bisa mempengaruhi atau memunculkan dorongan di dalam diri. Ya, faktor lingkungan, budaya, gaya kepemimpinan, penghargaan dan pengakuan rekan kerja dan seterusnya. Gitu ya. Jadi lingkungan, ya. Bagaimana lingkungan keluarga saudara, bagaimana lingkungan teman-teman bergaul, bagaimana lifestyle-nya tadi kehidupannya. Kalau yang sudah bekerja, rekan kerja. Kalau yang masih kuliah berarti rekan kuliah, teman-temannya tuh kayak apa? Itu faktor eksternal loh, yang mempengaruhi loh. Kan gitu ya. Mau kerja jadi BUMN, teman-teman kuliahnya modelan yang sering bolos gitu-gitu ya. Nggak mendukung kan? Nah, itu bisa jadi faktor eksternal, kan gitu ya. Pengen jadi pengusaha, teman-temannya ya pengusaha. Coba cari pengusaha muda yang udah punya misalkan teman yang ada usaha, punya UMKM. Nah, bergabung dengan itu, akhirnya teman-teman muncul dorongan eksternal untuk bisa jadi entrepreneur. Gimana sih caranya sukses? Misalkan gitu ya. Nah, itu faktor-faktor eksternal. Kemudian ini ada implikasi motivasi dalam dunia kerja. Ada peningkatan kinerja, ya. Jadi kalau muncul motivasi yang baik, maka akan meningkatkan kinerja seseorang. Kepuasan yang lebih baik. Nah, meningkatkan kepuasan dalam bekerja. Muncul retensi, ya. Jadi kalau kita sudah punya motivasi yang baik, otomatis apa yang ada di depan kita bisa memetakan, ya. Jadi adanya retensi atau penolakan itu lebih sedikit, ya. Jadi ke depan tuh kira-kira ada apa? Kalau kita sudah punya gambaran, sudah punya dorongan motivasi, ya kita bisa melewati apa yang akan terjadi di depan. Kemudian ada inovasi dan kreativitas, ya, mendorong untuk melahirkan ide-ide yang baru. Nah, ada beberapa kasus yang ada di perusahaan, ya. Di Indonesia ini banyak contohnya, banyak perusahaan yang sukses membawa karyawannya tumbuh dengan lebih baik, berkinerja dengan lebih baik. Nah, ini salah satu tugas yang harus teman-teman lakukan di pertemuan berikutnya, ya, yaitu kaitannya dengan melakukan review artikel atau jurnal ilmiah yang terkait dengan motivasi. Motivasi di dalam manajemen sumber daya manusia, gitu ya. Jadi tugasnya adalah membuat ulasan artikel internasional dengan tema motivasi kerja. Pilih satu artikel, gitu ya, yang sudah saya jelaskan di pertemuan minggu lalu. Teman-teman bisa browsing, gitu ya, di misalkan yang paling mudah Google Scholar, gitu ya. Kemudian nanti bisa login di Emerald, ya, atau penggunaan sekarang kan banyak kan bantuan AI, kan gitu ya. Silahkan nanti cari artikel yang kalau bisa terindeks, gitu ya. Kalau nasional, kalau internasional ya berarti terindeks Scopus, gitu ya. Nanti cari jurnalnya dulu yang terindeks, kemudian teman-teman secara berkelompok, ya, melakukan review terhadap artikel yang sudah dipilih. Satu kelompok dengan kelompok yang lain tidak boleh sama artikelnya, gitu ya. Oke, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Artikelnya paling lama 5 tahun, ya. Jadi jangan yang jadul-jadul, ya. Tapi artikel terbaru kalau bisa 2 atau 3 tahun sebelumnya. Jadi kalau ini 2025 ya paling enggak artikelnya tahun 2021, 22 gitu ya. Jangan artikel yang jadul gitu ya. Cukup orangnya aja loh, ya enggak ya. Kan modern ya. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya gitu ya, kita akan menganalisis konsep kaitannya dengan teori promosi, demosi, rotasi, dan mutasi karyawan. Jadi teman-teman akan membedakan apa itu promosi, demosi, rotasi, dan juga mutasi. Sisi, apa sih bedanya gitu ya? Selama ini dengar orang kerja kok dipromosikan, dimutasi, mungkin punya orang tua yang kerja di luar kota, ya. Kalau yang PNS gitu ya, orang tuanya
Ada kan mutasinan, ya kan? Dipindah-pindah di luar daerah dan seterusnya. Nah, minggu depan kita akan mempelajari terkait dengan itu dan implikasinya di dalam dunia kerja. Oke, waktunya kuis. Seperti biasa, nanti kita akan kuis Kahoot, gitu ya. Nah, nanti di akhir sesi pemenangnya akan dapat voucher makan di kantin. Gitu ya. Oke, nanti kita login dengan game dan pinnya nanti saya berikan, tapi sebelum itu saya akhiri dulu ya untuk mata kuliah kita hari ini. Nanti kita lanjut habis ini kuis. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.